Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Suara Hidayatullah, channel yang insya Allah inspiratif, mencerdaskan, mencerahkan, dan insya Allah mempersatukan. Mudah-mudahan Amin. sahabat sekalian sehat semua, lahir dan batin, dan semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Amin. Telah hadir bersama saya Ibu Ida Widayanti. Beliau seorang penulis buku yang sangat produktif, ada 30 buku kurang lebih. Nanti kita akan berbincang buku beliau, khususnya buku parenting. Jadi beliau ini sudah menulis di antara 30 buku tadi itu 5 di antaranya tentang parenting. Ya. 5 buku ini limanya saya buat semua. Insya Allah nanti jika Allah memberi kesempatan akan kita bedah satu persatu, tetapi tentu dengan lain waktu. Untuk kali ini sahabat, kita akan memperbincangkan buku beliau, buku yang kelima, berjudul Sebuah Pekerjaan Bernama Ayah. Ini bukunya. Ya. Sebagian besar artikel yang ada di dalam buku ini sudah dipublikasikan lewat majalah Suara Hidayatullah. Jadi beliau ini sudah 20 tahun menjadi penulis tetap di majalah Suara Hidayatullah di rubrik Jendela Keluarga. 20 tahun ide-idenya tidak pernah kering, mengalir terus sampai gini, dan mudah-mudahan sampai hajat sampai Allah memanggilnya. Kita sapa dulu dengan Bu Ida. Saya memanggilnya biasanya Teh Ida. Apa kabar, Teh? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Ini memanfaatkan channel ini untuk berbagi ilmu kepada orang tua dan kepada calon orang tua, gitu deh. Nah, sebelum kita berlanjut, sahabat, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel kita ini. Subscribe, like, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman semua. Baik, sahabat, ada apa ya di balik buku ini? Nanti kita dengarkan bersama-sama pembahasannya. Pertama, Teh Ida, pesan apa yang mau disampaikan lewat buku ini dengan judul Sebuah Pekerjaan Bernama Ayah? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali bisa sharing buku ini. Ini adalah buku terakhir dari rangkaian buku serial catatan parenting ya. Insya Allah masih ada ke depan lagi. Kalau Allah kasih umur, ini baru sampai catatan 5, saya sudah siapkan 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ini sangat berkesan sekali penulisan buku ini. Ada banyak hal yang melatar belakangi. Di awal buku ini ada sebuah surat ya yang saya tulis untuk ayah saya. Ayah saya adalah seorang guru. Beliau sangat menginginkan anak perempuannya menjadi guru karena menurut beliau adalah menjadi guru pekerjaan yang paling cocok untuk perempuan ya. Tapi begitu saya remaja, ceritanya saya berontak. Saya nggak mau jadi guru karena sudah ada 6 kakak saya yang menjadi guru. Saya memilih mesin. Tapi kemudian setelah saya belajar teknik mesin, tidak tanggung-tanggung, bukan 4 tahun, tapi 8 tahun saya belajar teknik mesin, karena 3 tahun di D3 dulu, setelah menjadi dosen, kuliah lagi, wajib kuliah lagi S1, 5 tahun.
Jadi saya belajar tentang mesin itu selama 8 tahun. Apa yang kemudian membuat saya menjadi tertarik dengan parenting adalah ketika saya punya bayi, lalu di situ saya tersadar bahwa saya tidak tahu, saya tidak pernah belajar, saya tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi seorang ibu. Ketika suatu malam suami saya di Jakarta, Pak Dadang bekerja di Jakarta, di Majahit itu Jakarta, saya sendirian di rumah, saya menimang anak saya yang menangis, saya tidak bisa mendiamkan anak saya menangis. Di situ saya tersadar. Ketika kuliah saya belajar ada mata kuliah maintenance mesin, teknik perawatan mesin. Saya belajar 8 tahun bagaimana merawat mesin, tapi ternyata saya tidak pernah belajar merawat anak ya. Disinilah saya tersadar kalau untuk mesin saja saya belajar 8 tahun, benda mati. Lalu bagaimana untuk makhluk hidup yang Allah titipkan kepada saya dalam keadaan fitrah? Bisakah saya tanpa belajar, tanpa kuliah, tanpa membaca buku, saya mampu mengembalikan anak yang fitrah ini kembali kepada Sang Pencipta? Itulah titik balik ketika saya tidak tahu, saya sudah lakukan SOP perawatan bayi, memberi ASI, mengganti popok, menggendong, tapi tetap saja menangis ya. Di situ saya ada sebuah kesadaran bahwa kita sebagai anak perempuan maupun laki-laki oleh orang tua kita disiapkan lebih banyak untuk siap profesional di bidang dunia kerja. Tapi untuk profesional, menjadi ibu, menjadi ayah, ternyata kita tidak dipersiapkan. Boleh jadi orang tua kita juga sama zaman dulu, disiapkan oleh orang tuanya untuk profesional di bidang dunia kerja, sehingga turun-temurun ketika kita juga punya anak, kita lebih fokus menyiapkan anak kita kuliah untuk bekerja di mana, bukan untuk bagaimana dia berprofesi sebagai ayah dan ibu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya banyak membaca buku, banyak ikut berbagai seminar parenting, pendidikan, dan akhirnya lama-lama saya jatuh cinta dengan yang namanya anak, namanya makhluk hidup, dan saya tinggalkan ilmu benda mati, teknik mesin ya. Mungkin seperti itu Pak Bambang, sejarahnya kenapa akhirnya saya begitu banyak ide menulis, karena ternyata mengapa begini, mengapa begitu, karena saya ternyata tidak punya ilmu. Kita menjadi orang tua seolah-olah begitu saja tanpa persiapan yang matang ya. Dan itu yang akhirnya membuat saya terpanggil. Saya ingin di masyarakat tentunya banyak yang seperti saya menjadi orang tua tanpa persiapan, sehingga saya tidak ingin lebih banyak lagi orang yang tidak siap menjadi orang tua, dan akhirnya saya banyak menulis dan banyak diminta untuk berbicara mengenai parenting. Seperti itu. Putranya ya, baik. Ya. Usia berapa? Anak saya 3 orang, yang pertama 20 tahun, sudah mahasiswa semester 5, yang kedua 17 tahun, perempuan, sudah SMA kelas 3, kemudian yang terakhir 12 tahun. Alhamdulillah 3 anak, 3 karakter, 3 pengasuhan yang mungkin agak berbeda ya, karena nomor 1 saya belum banyak ilmu, yang kedua sudah mulai belajar tapi masih sering kepleset, tapi anak ketiga insya Allah mudah-mudahan meskipun banyak kesalahan, masih ada kesalahan, sudah bisa lebih dieliminir dan ternyata berbeda ya hasilnya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh seperti ibu dan ayahnya. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan lebih baik, jauh lebih baik lagi. Ya, lebih jauh. Ya, karena zamannya berbeda. Baik, kembali ke buku ini. Nah, jadi judul ini, pesan apa yang mau disampaikan oleh Teh Ida? Silakan. Ya, saya menemukan banyak kisah ya tentang para anak-anak yang broken home, anak-anak yang tidak dekat dengan ayah, dan itu permasalahannya cukup kompleks. Ini masalah yang baru saja saya tangani, ada seorang remaja mengaku menjadi LGBT, ternyata karena perlakuan ayahnya yang kasar kepada istrinya juga kepada dirinya, dia menjadi tidak melihat sosok yang baik tentang seorang laki-laki, dan dia akhirnya tidak menyukai lembaga pernikahan, dan dia lebih suka dengan sesama jenis. Itu kasus-kasus banyak sekali disebabkan oleh ketidakhadiran ayah secara
fisiknya ada, tetapi ayah yang memberikan pengasuhan dan merasa punya tanggung jawab di rumah, ya. Jadi banyak orang ayah yang merasa pekerjaannya di luar rumah. Dia menjadi direktur, dia menjadi manajer, dia menjadi pilot, menjadi polisi, menjadi rektor, menjadi apapun, itu pekerjaan dia. Akan tetapi di rumah dia bukan sebuah pekerjaan. Nah, saya selalu bertanya, kalau para ayah bekerja di luar rumah itu sesungguhnya untuk siapa? Kalau saya tanya begitu, jawabannya adalah untuk anak di dalam rumah. Kalau para ayah bekerja di luar rumah untuk anak di rumah, untuk keluarga di rumah, untuk pasangan di rumah, jadi sesungguhnya yang utama itu pekerjaannya di mana? Di rumah. Tentu saja di rumah. Bekerja di luar rumah karena orang yang di rumah. Jadi di sini saya ingin membalik mindset yang merasa saya sudah bekerja di luar rumah, lelah, pulang ke rumah, nggak mau diganggu, nggak mau dengar anak nangis, nggak mau bermain dengan anak karena saya sudah capek, ingin istirahat. Bahwa sesungguhnya itu adalah pekerjaan sampingan, pekerjaan utama di luar rumah, di dalam rumah, karena dia sesungguhnya bekerja di luar rumah untuk orang yang di dalam rumah. Nah, dengan mindset seperti itu, para ayah akan menyadari bahwa ketika pulang bekerja, dia akan mengatakan kepada dirinya sendiri, mungkin dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah melakukan pekerjaan sampingan saya di luar rumah, dan sekarang saya akan melakukan pekerjaan utama saya di dalam rumah. Sebagai ayah, sebagai suami, mereka sudah menunggu seharian di rumah. Mereka inginkan menatap wajah ayah yang memberikan senyuman, wajah ayah yang menggembirakan, ayah yang merindukan, ayah yang sudah menanti pertemuan yang indah bersama anak-anaknya. Dan jika itu terjadi, anak-anak akan sangat bahagia. Sebetulnya tak perlu waktu lama, mungkin 5 menit, 10 menit di pertemuan yang sangat berarti itu. Sang ayah sesungguhnya bisa pamit kalau memang mau beristirahat. Akan tetapi di pertemuan pertama itu akan sangat menentukan apakah si ayah itu hadir sebagai sosok yang betul-betul memiliki peran sebagai ayah yang membahagiakan keluarganya, yang dia menunjukkan bahwa semuanya bekerja di luar rumah itu adalah untuk keluarganya. Akan tetapi para ayah pulang dalam keadaan lelah, kemudian banyak mengeluh, lalu menunjukkan capeknya, anak-anak merasa bahwa ayah adalah lebih mementingkan yang di luar rumah ketimbang mereka. Mungkin itu sedikit pengantar kenapa buku ini terbit dengan judul Sebuah Pekerjaan Bernama Ayah. Ya, sahabat, sebelum dilanjutkan, saya sampaikan bahwa kalau tadi Taida menyampaikan latar belakangnya pendidikannya teknik, tapi sebenarnya sekarang ya sebagai balas dendam atas pendidikannya dia beliau ini sekarang lagi menempuh S3 di mana Teh? Di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Jurusan apa Teh? Pendidikan berbasis Al-Quran. Pendidikan berbasis Al-Quran. S2-nya di mana? Ilmu Khaldun. Jurusannya apa Teh? Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen pendidikan. Jadi sudah lengkap beliau ya dikaruniai dan sekarang sudah menempuh pendidikan di bidang pendidikan. Ya. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah. Ya. Amin. Amin, amin. Nah, pertanyaan pentingnya tentu sepenting apakah figur ayah itu bagi proses perkembangan atau pendidikan seorang anak? Ya. Kalau di rumah kan sudah ada ibu nih, yang mungkin siap mendidik. Ya. Kalau saya lihat teks-teks di dalam Al-Quran, ya, ternyata di situ saya melihat figur ayah itu sangat luar biasa. Ya. Jadi di dalam kisah-kisah para nabi, di situ yang dikisahkan mendidik anak itu adalah secara dominan itu adalah ayah, ya. Bagaimana Luqmanul Hakim,
mengajarkan dari mulai tentang berekspresi, janganlah apa namanya berwajah apa namanya jangan memalingkan wajah. Kemudian janganlah sombong, janganlah bersuara seperti suara keledai. Bahkan itu diajarkan oleh seorang ayah, ya, oleh ayahnya Luqman, bukan ibunya Luqman. Lalu kita dengar juga antara dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika akan menyembelih, di situ sebuah dialog yang sangat menyentuh hati, ya Bunaya, gitu kan, Nabi Ibrahim kemudian bertanya, ya, bermimpi, bagaimana menurut pendapatmu. Di situ dialog antara seorang ayah, pada itu sudah jelas-jelas perintah. Akan tetapi Nabi Ibrahim, kalau menurut teori komunikasi ada talk with dan talk to. Kalau talk to itu bicara pada. Kalau bicara pada itu adalah satu arah, orang tua bicara pada anak. Tapi talk with itu adalah bicara dengan, terjadi hubungan timbal balik, komunikasi, dialog, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana banyak sekali kisah-kisah, ya, yang dimana di situ peran ayah itu sangatlah dominan. Jadi kalau saya melihat ketidakhadiran ayah ini sangat penting, karena itulah yang juga dicontohkan oleh para nabi sesungguhnya, ya. Bagaimana Nabi Muhammad juga melakukan, saya ada sebuah buku yang menarik, judulnya adalah Sahabat-sahabat Cilik Rasulullah, ya. Di situ Sahabat cilik Rasulullah. Ya, jadi ditulis oleh Teh Ida sendiri. Bukan, saya baca dari seorang ahli sejarah. Di situ tentang interaksi sahabat-sahabat yang waktu itu masih anak usia dini dan berinteraksi dengan Rasulullah. Di situ betapa sangat luar biasa Rasulullah memuliakan. Salah satunya terhadap anak-anak yang ayahnya syahid, ya. Di situ Rasulullah sangat memuliakan bagaimana ketika pulang dari sebuah peperangan atau dari sebuah perjalanan, Rasulullah turun dari kuda, lalu anak-anak yang ayahnya ini sudah mati syahid dinaikkan ke unta beliau. Itu adalah sebuah perlakuan yang sangat luar biasa ketika sosok ayah memperlakukan di situ bukan apa namanya beliau sendiri sebagai ayah biologis pun sangat luar biasa, sehingga salah satu putra tiri beliau, putra dari Siti Khadijah, dengan bangganya, ibuku Siti Aminah, ayahku adalah Muhammad, Nabi Muhammad, kemudian saudaraku, dia sebutkan nama saudara-saudaranya, menimbulkan kebanggaan. Jadi artinya positif, negatif seorang anak sangat ditentukan oleh sosok seorang ayah. Kalau selama ini dikatakan seorang ibu adalah madrasahnya anak-anak, sekolahnya, lalu maka ayah sesungguhnya adalah kepala madrasahnya. Di situ yang memimpin kepala sekolah, pembelajaran, yang memimpin rumah tangga, yang mendidik para guru, mendidik para ibu, itu sesungguhnya adalah para ayah. Dan ayahlah yang menentukan kurikulum pendidikan di dalam keluarga, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, itu sesungguhnya perannya ada pada seorang ayah. Demikian besar peran seorang ayah, Teh. Sebelum dilanjutnya, Teh, sahabat sekalian, sekarang ini kita lagi mereview atau membedah buku berjudul Sebuah Pekerjaan Bernama Ayah. Jadi khusus sesi ini bicara tentang peran ayah. Ayah itu kan sudah waktunya di luar mencari nafkah, ya tentu capek, lelah, mungkin fisik dan psikologisnya gitu ya. Jadi waktu di rumahnya bersama keluarga mungkin juga terbatas. Nah ini ada kiat-kiat nggak, Dek? Gimana kalau orang bilang yang penting kualitasnya tapi tidak kuantitas, nah itu gimana, Dek? Apakah benar begitu atau dua-duanya, Dek? Ya kuantitas ya kualitas gitu. Ya, kalau kita lihat dari perjalanan hidup seorang bayi, ya, ketika 9 bulan di dalam kandungan, interaksi tentu saja banyak dengan ibu, akan tetapi sebetulnya ayah juga sudah mulai bisa berinteraksi, ya. Ketika ayah berbicara kepada janin, ketika mengelus perut ibunya, itu adalah juga sebuah bentuk komunikasi. Tapi di situ yang lebih dominan adalah para ibu.
Kemudian ketika lahir, dia menyusui ASI ya kepada ibunya. Di situ juga memang dominan waktu itu banyak dengan ibu. Seiring berjalannya waktu, kelekatan bersama ibu berkurang dari sisi fisik ya, dan di situ peran ayah sudah mulai bisa lebih banyak kepada anak-anak ya. Mengenai kualitas atau kuantitas memang benar ya, kita juga bisa bercermin dari kisah Nabi Ibrahim. Ada masa di mana Nabi Ibrahim meninggalkan putranya, namun yang menarik adalah ketika pulang Nabi Ibrahim itu tetap menjadi sosok panutan bagi putranya. Artinya di sana ada benarnya tentang bagaimana pentingnya kualitas waktu pada saat bersama anak itu perlu menciptakan golden moment, ya, menciptakan momen-momen yang sangat spesial yang ada di top of mind ya, ada di pemikiran anaknya itu bahwa ayah saya adalah sosok yang istimewa, ayah itu memperhatikan saya, Allah itu sayang, itu perlu ada di benak seorang anak ya, sehingga berapa lama pun ayahnya pergi, di situ anak tidak melupakannya, dan di situ juga ada perantara seorang ibu yang tetap menceritakan kebaikan-kebaikan ayahnya, yang tetap mengkomunikasikan kepada ayahnya, anaknya tentang sosok sang ayah, dan itu hanya mungkin lahir jika hubungan antara suami istri itu juga positif. Tidak mungkin seorang ibu akan terus menceritakan kebaikan ayahnya kalau perlakuan si ayah pun kepada ibu tidak baik, atau sebaliknya komunikasi di antara mereka ada masalah. Artinya di sini ada hubungan yang juga harus dijalin untuk baiknya hubungan seorang ayah kepada anak yang mungkin punya keterbatasan waktu, ada yang bertugas di luar negeri, di luar kota, ada yang kadang berbulan-bulan di kapal pesiar, di tempat pengeboran seperti itu ya. Akan tetapi jika hubungannya positif dengan pasangannya, pasangannya pun akan senantiasa mengkomunikasikan hal yang positif kepada anaknya. Baik, Masya Allah. Tadi dibilang ada golden time itu ya. Golden moment. Iya, benar ya, golden time tadi ya. Golden moment. Golden moment. Itu contohnya apa tuh? Golden moment itu? Saya masih ingat, pertama kali saya merasa punya ingatan ya, mungkin antara sekitar 2-3 tahun ya, karena waktu itu usia saya sendiri rasanya masih kecil sekali. Saya berada di pangkuan ayah saya, lalu saat itu ayah membukakan buku pop-up. Jadi buku pop-up itu buku yang kalau dibuka berdiri. Ayah saya saat itu menjadi seorang kepala Pedanka ya kalau zaman dulu, sekarang Mendikbud ya, di sebuah ya dinas pendidikan, sehingga buku-buku dari kiriman dari pusat itu dikirim ke rumah kami dulu di kota sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah di pinggiran ya, karena rumah kami di pinggir jalan dan cukup besar. Nah saat itu momen saya berada di pangkuan ayah, lalu dibukakan buku yang bisa berdiri itu sangat luar biasa, dan bagaimana saya sudah lupa apa yang disampaikan oleh ayah, samar-samar saya lupa, tapi momen di pangku dan diperlihatkan itu sangat luar biasa ya, seperti itu sampai rasanya itu mungkin ingatan pertama yang sangat yang berkesan di hati saya. Saya merasakannya seperti itu ya, momen-momen yang sangat penting seperti itu, apapun ya kondisi. Ada seorang teman saya juga yang dia yang paling diingat adalah ketika ayahnya menjadi imam, lalu dia hanya tiduran saja. Dia mengatakan, Papa, aku tiduran aja ya, aku aminnya sampai baring-baring aja. Lalu sang ayah hanya mengangguk dan ya boleh gitu ya. Tapi suasana sholat dengan ayahnya yang teduh, yang tersenyum, yang wajahnya menyenangkan, itu yang akhirnya membuat dia ingin ikut sholat. Bukan saat dipaksa oleh ayahnya, tapi ketika ayahnya, ya boleh, membolehkan anaknya hanya mengaminkan sambil berbaring-baring, itulah yang membuat sang anak jatuh cinta kepada sholat. Karena saat sholat itu adalah saat yang suasananya harmonis, di mana ayahnya berwajah begitu damai, memberikan senyuman, memberikan pengertian, seperti itu. Itu menurut saya adalah golden moment, bisa kapan saja kita ciptakan, termasuk ketika baru pulang bekerja, kalimat seperti apa yang diucapkan. Di sini banyak sekali kisah-kisah tentang golden moment
Bahkan ada sebaliknya. Sebaliknya ini kisah nyata dari seorang pilot senior, sahabat saya pernah menulis buku bersama beliau, dan beliau sudah ikhlaskan kisah beliau itu diceritakan. Jadi beliau karena seorang pilot ya. Ya, ceritanya gimana ceritanya? Menarik. Ya, beliau ini seorang pilot itu kan sangat strict dengan SOP. Jadi segala sesuatu harus prosedural, harus sesuai dengan ketentuan, aturan. Sebelum terbang, sang ayah mengatakan kepada ibunya, bilang kepada tukang rumput untuk memotong rumput pagar tanaman itu sejajar dengan, kan ada pagar besi, lalu ada rumput gitu ya. Namun apa yang terjadi ketika si pilot ini pulang, si rumputnya lebih pendek dari pagar besinya. Entah apakah si ibunya mungkin biar awet, biar agak lama gitu ya. Entah setelah pulang dari luar negeri selama 2 minggu, begitu melihat pagar tidak sesuai dengan yang diamanahkan kepada istrinya, sang pilot langsung marah. Marah besar. Lalu si ibu dengan ketiga anaknya berpelukan di sudut sambil menangis. Mereka menangis setelah ayahnya marah, dan sang anak mengatakan, ayah, mengapa ayah lebih cinta tanaman daripada kami? Ya, di situ akhirnya sang pilot tersadar bahwa selama ini dia seringkali memfokuskan pada hal-hal yang sepele, bukan kepada hal-hal yang penting, dan betapa pentingnya menciptakan sebuah golden moment ya. Ketika momen-momen pertama kali berjumpa, apa yang dikatakan, sikap seperti apa, itu seharusnya yang didahulukan adalah bagaimana menciptakan sebuah kebahagiaan kepada anak-anak, kepada itu seperti golden moment. Boleh jadi kalau ayahnya pulang, anaknya pada bubar, nggak ada yang mau membukakan pintu. Ini cerita kisah nyata. Teman kantor saya bertanya, Bu Ida, kenapa ya kalau anak saya laki-laki 2 sedang menonton TV, lalu saya datang ikut menonton TV, yang satu ke dapur, satu ke kamar, tinggal saya sendirian menonton TV. Ketika saya tanyakan, apakah di waktu kecil sering bermain bersama mereka, akrab bersama mereka, itulah saya nggak punya waktu dulu untuk bermain dengan mereka. Sehingga saat ini seolah-olah mereka tidak punya ikatan dengan saya. Karena tidak ada golden moment yang diciptakan bersama anak-anaknya. Baik, Masya Allah, ceritanya luar biasa inspiratif deh. Sahabat, buku ini ditulis, sebagian ceritanya telah disampaikan tadi, tapi masih banyak lagi cerita-cerita yang ada di dalam buku ini. Ditulis dengan bahasa sederhana, mengalir, sehingga kalau kita membacanya tidak terasa bahwa kita lagi membaca sebuah buku pendidikan, tapi seperti membaca buku sebuah cerita gitu. Jadi sangat sangat mencerahkan jiwa buku ini, gitu deh. Baik deh, 2 pertanyaan lagi deh. Kalau nggak punya ayah terus gimana deh? Figur ayahnya siapa? Misalnya anak ya, kita bisa bercermin dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau terlahir tanpa ayah karena ayahnya sudah meninggal ya, di dalam kandungan 6 bulan sang ayah sudah wafat. Akan tetapi meskipun sang ayah tidak ada, maka ada sosok figur ayah pengganti. Siapakah? Di antaranya pertama adalah sosok kakek ya. Kakeknya Abdul Muthalib menjadi sosok yang sangat penting dalam fase tumbuh kembangnya Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah kisah di mana ada sebuah kursi kebesaran, kursi yang hanya diduduki karena beliau sangat dihormati, terpandang di masyarakat. Ternyata kursi itu diperbolehkan untuk dipakai duduk Rasulullah SAW. Di situ rasa menjadi perasaan seseorang yang berharga, seseorang yang diakui, diterima, itu sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika sang kakek meninggal, maka hadir sosok paman Abu Thalib yang menjadi pendidik, pelindung, ya, bahkan sampai di usia tuanya tetap mengayomi Rasulullah. Dan ini
adalah sama sebagai sosok ayah pengganti. Jadi ketika seorang anak ditakdirkan ayahnya dipanggil lebih dulu atau kemudian berpisah karena sebuah perceraian, maka sesungguhnya perceraian itu tidak boleh memutuskan hubungan ayah dengan anak. Jikapun sang ayah jauh, maka perlu dihadirkan sosok laki-laki dewasa yang bisa memberikan gambaran sebagai seorang ayah. Ya. Jadi seorang anak itu tumbuh kembang dari mulai cara gerak-geriknya itu akan mengikuti, akan melihat figur orang-orang di sekitarnya. Ini kisah nyata yang teman anak saya, dia perlihatkan, Mi lihat katanya, anak ini temanku ini kalau difoto gaya berfotonya itu gesturnya mirip perempuan. Ternyata apa? Ibunya sudah divorce, sudah berpisah dengan sang ayah. Di rumahnya hanya ada nenek, ada ibu, ada tante, dan semua saudara-saudara kandung perempuannya. Jadi di lingkungan rumahnya semua adalah perempuan. Sehingga dari kecil kalau dia berjalan yang ada di depan itu adalah perempuan di sekitarnya. Sehingga gerak-gerik gestur tubuhnya pun mirip perempuan. Ini ketidakhadiran sosok figur laki-laki pengganti. Tak perlu selalu ayah. Kalau memang ayah tidak ada, maka anak kita perlu didekatkan dengan sosok siapa apa. Apakah itu paman, apakah itu Pak D, Om, ataupun kakek. Anak perlu banyak berinteraksi. Sahabat, di buku ini banyak artikel, ya. Ada puluhan artikel, tetapi semuanya kebanyakan ditulis dengan gaya bercerita. Jadi awal-awalnya sebuah cerita, lalu pelan-pelan ditarik kepada pokok persoalan, kemudian pada kesimpulan. Tidak terasa kalau kita membaca ini seperti kita orang Jawa bilang ngemil, gitu ya, ngemil makanan gitu. Ya, terasa kenyang. Jadi bisa dibaca di mana saja, mungkin di kereta, di mobil, atau di rumah sambil ngopi atau di mana. Tidak terasa kita akan mendapatkan gizi, ya, gizi dalam tanda kutip gitu. Nah, pertanyaan terakhir teh, benar nggak? Saya dengar cerita gini, kalau seorang anak perempuan tidak punya kedekatan dengan ayah, itu dia gampang perasaannya gampang terombang-ambing dan mudah terseret kepada laki-laki. Gimana itu? Ya, betul. Itu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran sosok ayah salah satunya membuat anak menjadi mudah mendapatkan godaan, ya. Karena fitrah seorang anak ataupun fitrah manusia ya membutuhkan skin to skin contact, ya, sentuhan fisik, dipeluk, digendong gitu ya, diusap, itu adalah kebutuhan di dalam tubuh kita, memerlukan hormon yang namanya oksitoksin yang salah satunya akan keluar menimbulkan rasa nyaman, aman, bahagia kalau bersentuhan. Nah, kalau sentuhan ayah kepada anak ya, interaksi kurang, boleh jadi dia sangat mudah tergoda oleh laki-laki di luar rumah. Itu ada risetnya ya, penelitiannya. Bahkan saya pernah seminar di sebuah kota ya. Di situ ada hakim perempuan yang dia angkat tangan dan dia mengatakan, Bu Ida, mungkin selama ini kalau mendengar istilah pelecehan seksual ataupun kenakalan seperti itu ya, banyak disebabkan laki-laki melakukannya hanya pada perempuan. Tapi tahukah pada anak-anak banyak yang terjadi yang saya tangani justru perempuan, anak-anak perempuan inilah yang memancing, yang menjadikan penyebabnya gitu ya. Dan setelah diteliti lagi, itu rata-rata adalah anak-anak yang tidak punya ayah atau bermasalah dengan ayah. Ya, di situ saya secara empiris maupun pengalaman pribadi pun melihat ternyata benar sosok ayah ini betul-betul sangat diperlukan untuk seorang anak perempuan. Kita mendapat guyuran ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sahabat, tulisan Teh Ida selain bisa dinikmati di buku-buku ini tadi, juga bisa dinikmati di majalah Hidayatullah. Majalah ini terbit sebulan sekali dan sejauh ini tulisan Teh Ida selalu hadir. Rasanya belum pernah absen saya tulisannya ya, 20 tahun saya.
Insya Allah. Masya Kalau Allah. tidak salah pernah 1 kali. Sekali ya, 20 tahun absen sekali. Masya